Terus? Reaksi ini disebut dengan reaksi eksergoik. Eksergonik ya. Oke, terus? Karena menghasilkan energi. Contoh reaksi ini adalah respirasi aerob dan respirasi anaerob. Oke, respirasi aerob dan respirasi anaerob. Oke, terus? Reaksi penyusunan dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks disebut anabolisme. Anabolisme, oke. Terus? Respirasi aerob adalah respirasi yang menggunakan oksigen. Reaksi ini disebut reaksi apa? Endergonik ya? Ya, Endergonik. Endergonik apa? Karena membutuhkan energi. Contoh reaksi ini adalah respirasi aerob untuk anabolisme. Kan kalau respirasi aerob dan anaerob sudah itu katabolisme. Kalau anabolisme contohnya membutuhkan yang ada kata sintesis, Naifa. Apa yang depan, yang belakangnya ada sintesis mungkin atau belakangnya? Contohnya apa? Sintesis. Protein. Apa? Fo? Oh, iya. Apa Naifa? Oh, fotosintesis. Iya, apa Naifa? Sintesis gitu. Semua yang tentang ada sintesisnya apa? Foto? Fotosintesis. Ya, pintar. Fotosintesis. Terus apa lagi? Yang pakai kata Kemosintesis. Kemosintesis. Oke, thank you Naifa ya. Oke. Ini adalah awal dari kita bahas metabolisme. Ada yang tahu metabolisme adalah Seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Oke, seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Betul Ica ya. Oke, tadi yang jawabnya Naifa. Takut lupa kalau absen bisa sama tadi Ayla ya. Naifa. Mana sih Naifa? Oh, Naifa. Terus yang barusan jawab ada Ica. Ya. Seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh terdiri dari dua, yaitu Katabolisme dan anabolisme. yang jawab siapa? Yusril. Oh iya, Yusril. Padahal ada di bawah saya ya nanya. Fotonya ada di bawah, orangnya ada di bawah saya masih nanya Yusril. Oke. Nah, katabolisme dan anabolisme itu bedanya adalah apa? Kalau Katabolisme penguraian senyawa, kalau penyusunan senyawa. Pinter, Najwa. Oke, Najwa. Kayaknya kalau langsung asik banget nih ya kelas ini ya. Oke. Jadi sekarang gini, kalau kalian bikin puzzle, tahu puzzle ya? Oke. Kalau kira-kira kalau bikin puzzle lebih susah bikinnya, membutuhkan energi mana? Dari bikinnya atau membongkar puzzle? Bikinnya ya, bikinnya kan pusing, kita butuh energi ya untuk berpikir. Maka anabolisme itu adalah membutuhkan energi. Jelas? Jelas. Ya. Nah, yang namanya membutuhkan energi, nama lainnya adalah Endergonik. pinter, endergonik. Jelas? Jelas. Sedangkan katabolisme kebalikannya, kita membongkar puzzle, gampang, tinggal ditendang, bener nggak? Nah, kalau kita membongkar puzzle, maka kita menghasilkan energi atau memerlukan energi? Menghasilkan. Ya, menghasilkan energi. Nah, itu kita sebut dengan reaksi Endergonik. X itu keluar hasil eksergonik. Kalau N menghasilkan. Memerlukan, sorry, bukan menghasilkan. Jelas. Nah, sekarang kalau
Katabolisme itu adalah menghasilkan energi, itu adalah perombakan, betul ya? Betul. Ya, perombakan atau penguraian. Oke, perombakan atau penguraian. Coba, sebentar. Kalian hafal nggak? Ilham, hafal nggak proses fotosintesis waktu SD atau SMP? Fotosintesis. Bahan utamanya fotosintesis? Hari. Ya, air, betul. Air, terus ditambah, Karbon dioksida. betul, CO2. Klorofil. Oke, itu mah zat hijau daunnya menghasilkan apa? Dibantu oleh Andika, boleh. Oh, apa Agung? Yang ngomong siapa sih, ini nggak jelas. Apa? Ilham? Menghasilkan O2. Sinar Oh matahari, ya, Bu. betul. Menghasilkan O2 dan Oh, cahaya matahari, Ibu. si cahaya Sinar matahari mah di matahari. sini atuh meureun digambarin itu mah anak SD. Oh iya, Ibu. Aduh. Hasilnya selain oksigen apa? Karbon dioksida. Hah? Dan itu kok Glu? Glu? Kosa. Iya, glukosa. Makanya ujian glu titik-titik kosa gitu. Hei, glukosa, Ali, glukosa, apa rumusnya apa glukosa? Rumus kimianya? Rumus kimia glukosa teh C, C, CaCl. C. 12,6. Oke, apa Naifa? Apa Naifa C6? Oh, C6 H, H12 12. Oh, 6. 6. Oh, itu teh glukosa, Bu. Iya, glukosa. Di kimia nggak ada, Bu, Manya. Ada, Bu. Ada. Gak tahu. Nanti Bu nanya guru kimianya saha. Ada. Oh, nggak berani, Bu. Aduh, bisa malah tanyain kayaknya ada. Nah, sekarang kita lihat ya tadi yang rame-rame nih Ilham dan teman-temannya ya. Ilham banyak temannya sih. Jadi bisa ya. Oke. Nah, ini namanya proses fotosintesis kan? Foto ya. Saya tulis fotosintesis ya kan? Ya. Ya, fotosintesis. Nah, coba Agil, kalau ini Ibu balik nih panahnya nih, Gil. Kita bernafas, menghirup oksigen, kita makan glukosa, kemudian hasilnya menghembuskan CO2 dan uap air. Prosesnya namanya apa, Gil? Prosesnya namanya apa, Gil? Ibu udah kayak gini, Bang. Apa? Pernapasan. Iya, pernafasan nama kerennya apa, Gil? Respirasi. Iya, pinter. Respirasi gitu. Nah, sekarang kalian paham ya bahwa fotosintesis itu adalah kebalikan dari proses respirasi. Jelas? Jelas? Nah, jadi untuk menghafalkannya, Ibu ya waktu di video kan udah bilang, Ana suka foto. Nggak mungkin katak suka foto, nak. Jelas? Ya. Kata kuncinya, Ana suka foto. Berarti fotosintesis itu adalah apa? Anabolisme atau katabolisme? Anabolisme. Anabolisme ya. Otomatis respirasi ini adalah contoh dari Katabolisme. katabolisme. Oke. Sekarang nggak akan kebalik ya. Jelas? Ya, jadi anabolisme contohnya adalah fotosintesis dan sintesis yang lain kayak tadi udah disebutkan, ada kemosintesis, ada sintesis protein, ada sintesis karbohidrat, pokoknya pakai kata sintesis atau pembentukan. Jelas? Nah, kebalikannya katabolisme contohnya adalah respirasi. Yang hari ini kita akan bahas tuntas respirasi aerob. Artinya apa respirasi aerob?
yang menggunakan oksigen. Oke, respirasi yang menggunakan oksigen. Berarti kalau anaerob, respirasi yang Tidak Tidak menggunakan oksigen. iya, tidak menggunakan oksigen. Jelas sampai di sini? Jelas. Oke, sip ya. Mudah-mudahan nanti kalau ditanya apa perbedaan katabolisme dan anabolisme selain huruf dan tulisan. Cung. Iya, nanti kamu bilang, Ibu, hurufnya aja beda, Bu. Cina. Apa? Satu. Oke. Naila. Perbedaan katabolisme dan anabolisme. Naila, satu. Oh, Naila ngilang. Sinyalnya Ibu. Oh, sinyalnya. Oke. Satu apa, Naila? Tadi Ali Apa, Ibu? jawab. Perbedaan katabolisme dan anabolisme. Kalau katabolisme mah perombakan senyawa kompleks menjadi sederhana. Oke, sip, satu aja disimpan. Andika Pratama, perbedaan yang kedua apa? Perbedaan katabolisme, Ibu. Ya, sama anabolisme, perbedaannya apa? Bebas, bebas. Hah, contohnya? Contohnya, Ibu, Boleh bebas. kayak apa ya, Bu? Ah, Yang membakar lemak kalori. enggak, maksudnya contohnya katabolisme, contohnya apa tadi? Respirasi atau fotosintesis? Oh, respirasi. Oke, pinter. Kalau anabolisme contohnya? Tadi apa? Ana suka foto. Ana suka foto, jadi ya, Sintesis. fotosintesis. Oke. Ilham, perbedaan yang ketiga, Ham. Ya, soalnya di bawah aku. yang di bawah aku ada Ilham, Naifah, Andika, dan Ali. Yeay. Oke, Ilham, perbedaannya apa? Fotosintesis sama respirasi, Bu. Oke, boleh lah. Oke, diulang lagi yang punya Andika. Oke, nggak apa-apa dikasih nilai ya kan? Cerdas dia. Oke. Nah, yang tidak ada di bawah boleh lah aku tunjuk. Agung. Bedanya Gung? Ah, Hah juga. ya Ibu beda. Beda Kurung apa? Energi, Iya, apa? anabolisme, energinya nanti ATP. Kalau Hah? Ikutan jadinya. Yang memerlukan energi siapa, Gung? katabolis, Bu. Yang memerlukan? Iya, katabolis. Anabolis. Iya, anabolisme. Yang menghasilkan? Kata Ya, Kata, Bu. katabolisme. Nah, itu ya. Oke, boleh deh. Ada lagi, Ibu akan tunjuk ini. Siapa ya? Alia, where are you, Alia? Alia, ya. Alia, silakan. Perbedaannya apa? Katabolisme dan anabolisme. Katabolisme mah menghasilkan energi, kalau anabolisme mah membutuhkan energi. Pinter. Oke. Saya ingin sekarang ke Deswita. Ya Ibu. Ya, Deswita, perbedaannya apa? Bebas. Katabolisme itu contohnya respirasi aerob. Kalau anabolisme mah contohnya fotosintesis. Oke, betul ya. Oke, sekarang saya ke Maya Alfi. Maya Alfi, ada Maya? Ada Ya, Bu. Maya, silakan perbedaan katabolisme dan anabolisme, Maya. Menggunakan energi yang bisa selain Katabolisme menghasilkan energi. Anabolisme Membutuhkan energi. pinter. Oke ya, udah hafal ya, udah pada siap-siap soalnya. Ibu ganti pertanyaan. Sudah hafal ya, sudah lah ganti. Sekarang nomor 2 bagian siapa?
Fajar. Ibu Nova. Ya, Ilham Fajar. Silakan Ilham Fajar. Bagian merah nih. Ya, Ilham. Langsung baca. Wah, Ilham hari ini kayaknya banyak poin nih. Oke, Ilham silakan. Ilham memborong, Bu. Ya, memborong udah 4 poin sendiri dia. Ayo. Ya, Ibu nggak alasan kayak Muhammad Ilham nge-like. Naon, pantai. Ilham ada berapa sih? Ada Ya. 2 ya? Iya, Oh, iya. Ibu ada Magak. Magak tinggi. Iya. Nanti abis ini ditunjuk Muhammad Ilham nih. Ya, yuk Ilham. Wow, persiapan. Ya, Ada menggunakan udara. udara. Oke. Terus. Oke. Respirasi aerob. Terus? Respirasi aerob terjadi di mitokondria. Mitokondria. Oke. Terus. Respirasi aerob terdiri dari 4 tahap. Oke, 4 tahap. Terus? Betul. Tahap pertama adalah glikolisis. Pinter. Glikolisis. Terus Ham? Terjadi sitoplasma. Oh iya. Glikolisis terjadinya di sitoplasma. Oke, sitoplasma. Terus? Yaitu proses pemecahan glukosa. Pemecahan glukosa. Ya, terus? Yang mempunyai karbon C6 menjadi asam piruvat. Pinter. Asam pirufat. Asam pirufat. Terus? Yang mempunyai karbon dengan hasil sampingnya yaitu 2 asam piruvat. 2 asam pirufat udah. NADH Pinter. NADH. Terus? dan 2 ATP. Pinter. 2 ATP. Oke, Bu dibolak-balik boleh lah. Itu bebas titik-titiknya. Jelas? Ya. Oke, thank you Ilham, sempurna sekali jawabannya. Jadi kita masuk ke respirasi aerob ya. Jadi respirasi aerob itu adalah respirasi yang memerlukan udara. oksigen ya, udara atau oksigen ya. Oke, respirasi aerob itu pada sebagian besar terjadinya di mitokondria. Kalian masih ingat pelajaran kelas 11? Tentu tidak. Tidak. Ngapain Ibu? Udah mah daring, nginget-nginget lagi. Tentu tidak. Ya betul ya. Itu aja ditanyain ya. Jelas jawabannya tentu tidak gitu ya. Oke. Nah, mitokondria kalau digambarkan kayak gini. Ini gambar bagusnya ya. Gambar jeleknya ada di mana? Bu itu mah sisir, sisir ya. Ya, jadi ini ibu gambarkan sebagian dari mitokondria. Nah, aslinya kayak gini. Sama aja masih jelek ya. Nah, jelas. Jadi ini mitokondria. Ini gambar mitokondria ya. Mitokondria itu nanti ada tahap-tahap ada bagian-bagiannya. Bagiannya itu yang pertama ini adalah yang namanya membran luar. Ya, membran luar. Oke, membran luar ya. Membran luar. Oke, bentar. Membran luar, oke. Kemudian yang di bagian ini gambarnya jelek banget soalnya ya. Yang di bagian di sini nih, ya nanti kalau digambar biasanya warnanya biru ya. Itu adalah cairannya. Cairannya atau yang kita sebut dengan matriks. Ya, atau cairan dari mitokondria. Bisa kebayang lah ya. Oke. Kemudian yang berlekuk-lekuk ini loh. Nah, ini yang kayak sisirnya itu adalah bagian membran dalam atau yang kita sebut dengan krista. Krista. Jelas ya?
Nah, nanti kalau kalian sudah hafal bagian-bagiannya itu diurutkan dari luar ke dalam. Cuman yang diomongin sama Ilham itu adalah tahapan yang pertama yang kita sebut dengan glikolisis. Ya, itu ada di luar mitokondria. Jadi masih di mana? Di sitoplasma. Jelas? Jelas ya? Jadi masih di luar mitokondria untuk glikolisis. Oke, cara ngafalinnya gimana? Glikolisis ya. Glikolisis ya, itu berasal dari kata lisis. Ini lisis. Lisis itu artinya pecah. Pecah. Yang dipecah apa tadi kata Ilham? Yang dipecah apa? Glukosa. Nah, glukosa C-nya berapa? C-nya berapa? Glukosa C-nya berapa? Ya, C-nya 6. Oke, glukosa C-nya 6 dirombak menjadi C-nya 3. Berarti dapat berapa? 2. 2. Pinter. C3 ini namanya apa? Asam pirufat. Pinter, asam pirufat. Ya, selain menghasilkan asam pirufat, maka dia juga menghasilkan apa ini? NADH. NADH itu singkatan dari apa ya? Nggak pernah keluar di soal tuh. Singkatan dari NADH apa ya? Gitu nggak ada. Ya, nikotinamid apa di apa ya, adenosin dihidrogen. Tuhnya bener apa enggak ya? Yang jelas ibu juga sendiri nggak hafal. Iya, NADH karena di soal nggak pernah ditanyain apa singkatan dari NADH. Halo, ngapain pertanyaannya kayak gitu? Oke? Ya, jumlahnya pernah ditanyain jumlahnya. Jelas? Ada berapa? 2 NADH dan berapa? 2 ATP. Intinya gini bedanya, ATP itu adalah energi yang siap digunakan, sedangkan NADH adalah energi yang belum siap digunakan. Jelas? Jelas ya, oke. Ada yang bisa berani mengulang ini yang dijawab oleh Ilham? Oke, Muhammad Ilham Al-Fauzi. Ngelek otak. Ngelek. Aduh, Muhammad Ilham tinggal baca aja yang ditulis ibu tuh. Kan dari Ilham. Tinggal baca aja, Bu. Iya, tinggal baca aja kan Ilham tadi udah ngerjakan. Iya, so Muhammad Ilham. Di respirasi aerob adalah respirasi yang menggunakan udara atau O2. Respirasi aerob terjadi di mitokondria. Iya, pintar. Maaf, tulisannya bagus banget. Iya. Respirasi aerob terdiri dari 4 tahap. Oke. Tahap pertama adalah glikolisis. Pintar. Tempat terjadinya sitoplasma, yaitu proses pemecahan glukosa yang mempunyai karbon C6 menjadi 2 asam pirufat. Pintar. Yang mempunyai karbon 3 C3 dengan hasil sampingan yaitu 2 NADH dan 2 ATP. Yes, sempurna jawaban Muhammad Ilham. Oke, senang sekali. Ternyata soulmate ya, Ilham dan Ilham. Oke, sip ya. Tinggal dihafalin ya karena waktunya sudah siang. Silakan ke nomor 3. Naila Safitri. Oh, Naila udah banyak poinnya ya. Sok Naila silakan. Tahap yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif. Oke. Terus? Terjadinya di membran luar mitokondria. Ya. Terus? Merupakan proses antara pengubahan asam pirufat menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA, oke. Terus? Serta menghasilkan 2 NADH dan 2 CO2. 2 NADH dan 2 CO2. Oke, sip.
Ngambilnya yang gampang, Naila mah. Oke, Naila jawabannya sempurna banget. Jadi tahap yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif. Ibu, saya nggak hafal Bu, nggak apa-apa. Pilihan ganda soalnya, tenang aja. Yang penting kalian hafalkan DO. Kalau nggak hafal, drop out. Oke, jelas ya. Jadi tahap yang kedua apa Bu? DO gitu. Singkatan dari dekarboksilasi oksidatif. Terjadinya nah kita urutkan yang mitokondria tadi ya. Berarti terjadinya di mana? Membran luar mitokondria. Kalau IC mohon dengan sangat mitokondrianya juga ditulis ya. Oke, jadi membran luar mitokondria karena membran luar ada lagi organel yang lain. Oke. Merupakan proses antara pengubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A atau asetil CoA boleh. Jadi ya asetil CoA. Jadi yang bisa masuk ke siklus Krebs itu adalah asetil CoA, nggak bisa asam pirufat. Jelas ya? Nah, serta menghasilkan 2 NADH dan 2 CO2. Jadi sampai tahap yang kedua, berapa NADH yang sudah dihasilkan? 4, betul. 4, jelas? Jelas ya? Oke. Ada yang bisa mengulang? Ardi Bu. Ya, silakan Ardi. Ya, Ardi. Oke. Sip. Ardi. Tahap yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif. Ya. Terjadi di membran luar mitokondria. Merupakan proses antara pengubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A serta menghasilkan 2 NADH dan 2 CO2. Oke, sip. Thank you Ardi. Hafal ya? Hafal? Oke. Kita ke nomor 4 untuk siapa? Najwa. Najwa. Oke, Najwa juga udah banyak ya. Oke, silakan Najwa. Yusril Najwa. 5 Ibu. Hah? Yusril, Bu. Yusril. Aduh, Yusril dicuekin. Maaf ya, Yusril. Aduh, Yusril penggemar berat Ibu, lupa. Aduh, Yusril maafkan. Silakan Yusril nomor 4. Yusril poinnya juga udah banyak. Silakan Yusril. Oke, Kahuna. Tahap yang ketiga adalah siklus Krebs. Oke. Terus Terjadi di matriks mitokondria. oke. Terjadi di Terus Yang hasil akhirnya adalah 6 NADH, 6 NADH. Terus 2 FADH2, oke. 4 CO2, Oke. dan 2 ATP. Ya, 2 ATP. Pada tahap ini, bila terjadi pengubahan FADH dan FADH menjadi ATP, maka jumlah total ATP yang dihasilkan pada tahap ini adalah 24 ATP. Dapat dari mana, Yusril? Google. 1 NADH sama dengan 3 ATP. Oke. dan Satu dengan 2 ATP. ya, 1 NADH setara dengan 3 ATP. Berapa NADH-nya tadi? NADH-nya ada berapa? 6, Oke, 6. Berarti 6 kali 3 berapa? 18. Oke. 1 FADH setara dengan 2 ATP. 2 ATP. Berapa FADH-nya, Yusril? 2. Oke, berarti 2 dikalikan 2 berapa? 4. 18 tambah 4 berapa? 22. 22. ATP bebasnya? 2. Ya, ditambah 2 lagi. Berarti berapa jawabannya? 24. Iya, pinter ya. 24. Yusril pinter deh. Nah, ini 24 ya. Oke ya, jelas? Jelas? Ada yang ditanyakan nggak yang lain?
Kenapa Yusril bisa jawab? Kenapa Ibu masukkan? Karena ini adalah salah satu contoh soal favorit di UTBK. Ujian masuk perguruan tinggi negeri ya. Nih, nanti jangan harap di soal dituliskan 1 NADH setara dengan 3 ATP, 1 FADH setara dengan 2 ATP. Enggak, kalau itu mah namanya tinggal ngaliin aja. Ya. Jadi ini yang tadi disebutkan ini ya, ini setara-setara ini tidak tidak dituliskan di soal. Ini tidak dituliskan di soal. Jelas? Jadi kalian harus hafal. Jelas ya? Oke. Nah, nomor 4 siapa yang mau mengulang? Naifa. Naifa udah banyak loh poinnya. Yang lain dong, ada nggak? Agung. Hah? Agung. Jangan Bu, Agung mau udah banyak. Udah. Mila ya, Mila belum nih Mila. Mila ada Mila. Mila Jamila ada. Oke, silakan. Mila diulang nomor 4. Tahap yang ketiga adalah siklus Nah. mitokondia Ya. NADH, FADH, 2 dan 2 ATP. Pada tahap ini, bila terjadi pengubahan NADH dan FADH menjadi ATP, maka jumlah total ATP yang dihasilkan pada tahap ini adalah 24 ATP. Tahu ya, cara ngitungnya Mila tahu ya, nggak perlu dijelasin ya. Oke, satu lagi deh, cowok. Alif mana Alif? Ada Alif? Alif? Where are you? Agil. Melan. Agil ada Agil? Bu. Ya, silakan Agil. Iya. Ya, Agil. Ya Bu, punten di kamar mandi. Oh ya, Wios. Agil nomor 4 dibaca, Gil. Udah ada jawabannya. Tahap yang ketiga adalah siklus Krebs. Terjadi di matriks mitokondria yang hasil akhirnya adalah 6 NADH, 2 FADH, 4 CO2, dan 2 ATP. Pada tahap ini, bila terjadi pengubahan NADH dan FADH menjadi ATP, maka jumlah total ATP yang dihasilkan pada tahap ini adalah 24 ATP. Oke, nggak perlu dijelaskan ya, yang jelas sudah paham ya. Oke, sekarang kita ke nomor 5, Nazwa ya tadi ya. Nomor 5, silakan nomor 5. Tahap terakhir adalah transfer elektron. Tempat terjadinya di kristal mitokondria atau membran dalam mitokondria. Transfer elektron, sebentar. Transfer elektron, terus? Tempat terjadinya di kristal mitokondria atau membran dalam mitokondria. Oke, terus? Oksigen sebagai akseptor terakhir yang mengikat hidrogen menjadi H2O. Ya, betul. Terjadi pengubahan NADH dan FADH menjadi ATP. 1 NADH setara dengan 3 ATP. Oke. 1 FADH setara dengan 2 ATP. Oke. Total 10 NADH akan diubah menjadi 30 ATP. Pinter. Dan 2 FADH akan diubah menjadi 4 ATP. Terdapat 4 ATP bebas sehingga total ATP yang dihasilkan adalah 38 ATP. Oke. ATP digunakan untuk menembus membran mitokondria sehingga total ATP setelah keluar dari mitokondria adalah 36 ATP. Oke, sip. Gampang ya, tinggal nulisin angka-angka doang. Nomor 5 ya. Oke. Jadi, nah ini kalau nomor 5 sebenarnya kita bisa total tadi Nazwa. Kenapa disebut ada 10 NADH? Di mana aja itu NADH-nya? Dari di siklus Krebs ada 6 di siklus Krebs. Oke, glikolisis dulu deh. Glikolisis ada nggak? Ada 2. Oke ya, 2 NADH, terus? Terus di dekarboksilat oksidatif ada 2 NADH. Oke, di DO ada 2.
di siklus Krebs ada 6. Iya, siklus Krebs ada 6 ya. Jadi totalnya ada 10. 10 ya. 10 NADH. Dikalikan tadi 1 NADH setara dengan 3 ATP. Berarti total adalah 30 ATP. Oke. Biasanya yang suka ditanya NADH-nya karena letak NADH-nya di beberapa tempat. Kalau FADH kan cuma ada di mana? FADH? Siklus Krebs. Ya, di siklus Krebs ya, hanya ada 2 FADH ada di siklus Krebs, maka nanti di siklus Krebs ya. Siklus Krebs itu ada 2 FADH ya, 1 FADH setara dengan berapa ATP? 2 ATP berarti berapa? 2 ATP. 4 ya? 4 ATP. Oke, berarti total ada 34. Kalau ATP bebas ada di mana? Glikolisis ada ATP bebas? Ada. Oke, ada 2 ATP bebas. Kemudian ada di mana lagi? Ya, siklus Krebs ada berapa? 2. Oke, siklus Krebs itu ada 2 ATP bebas juga. Jadi total ada berapa? 4 ya. Berarti totalnya 38 ATP. Nah, karena tadi untuk menembus membran ya. Jadi gambar sisir tadi ini ya untuk menembus membran. Jadi dari apa? Dari bagian dalam keluar. Dari bagian dalam keluar ya. Maka nah ini dibutuhkan 2 ATP. Maka nanti totalnya menjadi 36 ATP. Jelas ya?